amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur kepada Allah, bangun tidur langsung ucapan alhamdulillah, syukur kepada Allah karena telah diberi nikmat lagi, nikmat bangun tidur dari mati. Allah memang Maha Pemurah. Manusia tidak minta pun diberi, apalagi meminta. Ya, sekali lagi sering saya sampaikan bahwa manusia disuruh minta saja itu tidak mau. Kalau minta, Allah janji pasti diberi. Ya, minta sehat, minta apa saja, karena kebutuhan kita itu banyak. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Maka perbanyaklah minta kepada Allah. Kalau kita tidak mau minta, menurut Allah dalam Quran surat Ghafir, surat Al-Ghafir atau surat Mu'min ayat 60, manusia itu dikatakan sombong. Orang yang nggak mau minta kepada Allah itu berarti kan sudah merasa cukup, nggak butuh Allah. Karena itu dikatakan oleh Allah dalam surat Ghafir ayat 60, manusia itu sombong, dan orang yang sombong yang tidak mau berdoa itu nanti akan dilemparkan. Kalimatnya bukan dimasukkan, ya, dilemparkan dalam neraka dalam keadaan yang hina-hina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, karena ini masih baru masuk bulan Muharram atau bulan Asyura, maka ini saya sampaikan kaitannya dengan tahun baru Hijriah atau Muharram. Kita telah melewati tahun Hijriah 1440 berapa Pak? 44. Melewati 44. Sekarang kita masuk pada 1445. Dan pertanyaannya kan melewati. Kalau melima berarti kan 6 gitu. Kita masuk dalam tahun baru 1445, maka untuk mengevaluasi diri dan juga untuk meningkatkan kualitas diri itu dengan mengajukan pertanyaan. Katanya pendalaman materi atau sesuatu yang telah kita lakukan itu dengan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama pada diri kita masing-masing yaitu seberapa amal yang telah kita lakukan selama 1 tahun 1444 Hijrah, seberapa amal atau amal apa saja yang telah kita lakukan selama tahun 1444. Jangan tanya kepada diri sendiri. Dengan pertanyaan itu pasti akan muncul nanti, atau evaluasi diri atau koreksi diri, atau dalam bahasa Arab namanya muhasabah. Muhasabah itu menghitung ya, dari hisab. Amal apa saja yang telah kita lakukan selama 1 tahun. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah amal apa yang akan kita lakukan pada tahun 1445. Ini juga pertanyaan mendasar. Yang pertama yang telah kita lewati, kemudian pertanyaan yang kedua, amal apa yang akan kita lakukan pada tahun 1445 Hijriah ini. Nah, itu dengan 2 pertanyaan ini jawabannya panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dengan istilah hijrah ini, yaitu sejarahnya secara singkat ya, ini Rasulullah
pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu hijrah secara fisik ya. Secara fisik Rasulullah hijrah dari tempat ke tempat. Kalau sekarang sudah tidak ada ya. Secara hijrah secara tempat sekarang tidak ada, yang ada secara maknawiyahnya. Kemudian timbul pertanyaan juga, mengapa Rasulullah itu pindah? Mengapa Rasulullah hijrah dari tempat kelahirannya ke tempat yang lain? Ini menjadi catatan penting atau perlu digarisbawahi supaya kita punya pemahaman yang benar bahwa Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dari Mekah ini bukan karena takut. Jadi penting ya. Hijrah ini latar belakangnya bukan takut dengan orang-orang kafir Quraisy, takut dibunuh, takut mati, bukan itu. Tapi yang perlu mendapatkan catatan khusus bahwa Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena melaksanakan perintah Allah. Ini yang penting. Jadi karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad harus hijrah, harus pindah ke Madinah. Berarti berpertanyaan lagi dengan perintah ini, berpertanyaan lagi. Sebelum saya teruskan kenapa harus pindah ini, saya analogikan juga dengan perintah pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan Ibu Hajar dan Nabi Ismail ketika masih bayi. Kan juga begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ibu Hajar di Mekah dalam kondisi yang tidak ada apa-apa. Dalam kondisi kering, krisis, tidak ada apa-apa, makanan, air pun tidak ada, dan ada bayi di situ. Nabi Ibrahim pindah, langsung pergi. Ibu Hajar tanya, apakah bahasa kita, bahasa Malang, apa tega? Ada masalah apa sebenarnya? Kamu meninggalkan aku di tempat yang seperti ini yang gersang dengan bayi. Tidak ada apa-apa. Apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, dan tidak menoleh dan tidak melihat. Tidak mau melihat itu mungkin tidak tega itu ya. Kan mau pergi ada ibu sama anaknya, kemudian dia pergi dalam kondisi tidak ada apa-apa, tidak mau lihat. Kemudian ditanya kedua, tetap tidak menjawab dan tidak menoleh. Kemudian dikejar lagi, ditanya lagi, tidak dijawab. Kemudian Ibu Hajar menjawab sendiri, apakah itu perintah Allah kau meninggalkan aku? Kemudian Nabi Ibrahim berhenti dan menoleh. Iya, ini perintah Allah. Kemudian Ibu Hajar berkata, kalau itu memang perintah Allah, aku ikhlas kau tinggalkan. Mudah-mudahan kau dalam melaksanakan perintah Allah selalu di dalam bimbingan dan ridha Allah. Kemudian Ibu Hajar kembali ikhlas menghadapi kenyataan dan berkata, Allah tidak akan mendolimi umatnya. Pasti Allah akan menyediakan segala kebutuhanku dan bayiku, yaitu Ismail. Karena perintah Allah, suaminya diikhlaskan pergi untuk melaksanakannya. Begitu pula Nabi Muhammad ketika diperintah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad langsung berangkat. Untuk apa? Yaitu untuk menyusun strategi untuk membangun peradaban Islam di Madinah, untuk mengembangkan atau menyebarkan misi agama Allah di Madinah. Ibaratnya misalnya
orang petani. Karena di Arab itu memang kan masyarakatnya pada saat itu masyarakatnya kan masyarakat nomaden. Apa nomaden itu? Nomaden itu masyarakat yang tidak menetap, jadi suka pindah-pindah. Kenapa mau pindah-pindah? Karena melihat musim, cuacanya gimana. Kan tanam di tanah yang subur sana, tanah yang subur jadi tanah itu dan begitu panen kan pindah lagi ke tanah yang subur lagi, jadi nomaden, tanah pindah-pindah. Karena itu dalam kondisi itu Mekah masih dalam tidak memungkinkan untuk mengembangkan misi agama Allah, dan Allah tahu maka pindah ke sana atas perintah Allah. Setelah datang ke Madinah, ternyata masyarakat di Madinah itu sudah dengar sosok Nabi Muhammad yang agung, maka kedatangannya itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Madinah yang sudah nyambut di bukit, di gunung dilihat. Kelihatan dari jauh, kelihatan rombongan Nabi Muhammad. Kemudian di situ disambut dengan Tola'al Badru. Badru itu bulan purnama. Badru itu artinya bulan purnama. Telah terbit bulan purnama. Ini datang dengan harapan yang besar. Nah, orang yang ikut dengan Muhammad namanya, kelompok yang dengan Muhammad namanya golongan apa, Pak, Bu? Golongan Muhajirin. Jadi kelompok itu Muhajirin itu orang yang hijrah. Kemudian orang yang Madinah, orang yang menyambut atau penduduk asli Madinah pada saat itu namanya belum Madinah ya, namanya Yathrib. Jadi Madinah itu dulu namanya Yathrib, belum Madinah. Nah, penduduk Madinah itu dinamai Ansor. Ansor itu yang menolong. Ansor itu yang menolong dari kelompok Muhajirin rombongan Rasulullah. Itu Muhajirin yang hijrah sudah disambut dengan, dari kemudian disatukan antara Muhajirin dengan Ansor, akhirnya menjadi kekuatan yang hebat. Nah, itu apa? Awalnya begitu. Rasulullah membangun peradaban. Pertama kali yang dilakukan adalah menyatukan kelompok atau orang Ansor dengan orang Muhajirin, dan di situ akhirnya menjadi kekuatan. Setelah membangun peradaban di Madinah itu apa? Baik berjalan, dan tentang ekonominya, tentang politik, sosial politiknya, dan macam-macamnya itu sudah siap semuanya. Kemudian apa yang terjadi setelah peradaban itu terbangun dengan baik dan kuat? Ukhuwah Islamiyah juga kuat, ukhuwah basyariahnya, basyariah itu insyariah manusia, ukhuwah batoniyah itu ukhuwah kebangsaan kuat semuanya, ekonominya kuat semuanya. Nah, setelah begitu apa yang terjadi? Diperintah Allah lagi, yaitu Nabi Muhammad kembali kemana lagi? Kembali ke tanah kelahiran, yaitu Mekah Mukarramah. Mekah Mukarramah. Kalau Madinah apa? Kalau Mekah Mukarramah, kalau Madinah Munawwarah. Munawwarah itu kalimat dari nur, cahaya, kota yang bercahaya. Kalau Mukarramah, kota yang mulia. Mukarramah itu mulia. Ketika kembali ke Mekah dengan istilah apa itu, Pak? Ketika Nabi Muhammad kembali ke Mekah dengan rombongannya yang besar, istilahnya terkenal dengan peristiwa Fathul Makkah. Fathul Makkahnya dibukanya kota Mekah. Jadi kembali ke Mekah lagi. Ketika Rasulullah kembali ke Mekah, orang-orang Mekah ketakutan semua. Tokoh utamanya adalah Abu Sufyan yang dulu mengusir Nabi Muhammad dan sahabat, yang menganiaya para sahabat. Ketika Nabi Muhammad dan rombongan sudah kuat kembali ke Mekah, orang-orang Mekah ketakutan, nanti kita akan dihabisi, kita akan dibunuh begitu.
semua kebingungan dan ketakutan. Tapi apa yang terjadi? Setelah Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah, ternyata di situ tidak terjadi pertumpahan darah, setetes pun tidak terjadi pertumpahan darah. Secara singkat Rasulullah berkata, siapa yang masuk ke Masjidil Haram, amanlah dia. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka amanlah dia. Karena Abu Sufyan bahasa Islam artinya gitu ya. Artinya siapa penduduk yang mau mengikuti langkah Abu Sufyan itu masuk Islam, aman, tidak diapa-apakan, kecuali yang menantang dan menghalangi. Nanti satu pun tidak ada yang menghalangi, sehingga tidak terjadi peperangan, setetes darah pun tidak ada. Nah, dari itu bisa diambil pelajaran, bisa diambil iktibar apa? Bahwa Islam adalah ajaran damai, ajaran yang mengandung rahmatan lil alamin. Kalau Rasulullah mau berbuat habis itu, tapi kan tidak terjadi. Berarti menunjukkan Islam itu ajaran yang damai, ajaran rahmatan lil alamin. Rasulullah mampu berbuat tapi tidak berbuat. Andai kan mau dendam habis itu, terutama Abu Sufyan, tapi kan tidak dilakukan. Akhlak Rasulullah adalah memaafkan. Minta maaf itu baik, tapi memberi maaf itu adalah mulia. Karena itu akhlak Rasulullah dalam Al-Quran surat An-Najm dikatakan, innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah akhlak yang agung. Bukan hanya mulia, bukan hanya terpuji, bukan hanya baik, tetapi agung. Innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi dimaafkan semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu secara singkat peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Jadi intinya tadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah, bukan karena masalah takut atau diusir, masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah karena melaksanakan perintah Allah untuk membangun peradaban yang lebih bagus, yang lebih cepat di Madinah, atau tanah menanam itu tanahnya subur gitu. Nah, setelah itu kembali ke Mekah. Setelah itu kembali ke Mekah, Rasulullah juga melakukan bersih-bersih. Bersih-bersih apa? Bersih-bersih amal kesirikan. Karena ketika Rasulullah kembali ke Mekah, ternyata Ka'bah itu dilingkari dengan bangunan kurang lebih 360 patung-patung itu. Kemudian dibersihkan Rasulullah SAW, jadi membersihkan lahir dan juga membersihkan batin dan jiwa-jiwanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dan selanjutnya adalah kita membuat program ke depan, membuat agenda. Agenda itu apa? Kegiatan ya, rencana kegiatan ke depan. Secara mendalam Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 101. Hafal Bapak Ibu bunyinya Al-Imran 101? Bunyinya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan menyerah secara total kepada Allah SWT. Wa antum muslimun. Jangan mati, kita ini jangan mati, punya program, saya ini jangan mati dulu ya Allah, atau kita jangan mematikan dulu ya Allah, kecuali kami ini sudah dalam keadaan menyerah secara total kepadamu. Nah, kalau sudah begitu kan husnul khotimah ya. Ya, itu program ke depan itu yang paling pokok itu bagaimana agar kita itu matinya dalam keadaan muslim, mati kita dalam keadaan benar-benar menyerah diri secara total kepada Allah SWT, sehingga husnul khotimah ada suatu keberuntungan dan
keberhasilan bagi kehidupan kita ini kecuali mati kita tuh dalam keadaan husnul khotimah. Muslimun itu ya, itu target penting, jangan sampai lepas itu. Kemudian bisa juga dilihat dalam Al-Quran surat Al-Hasr, bukan Asr ya, Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat, dan lihatlah. Nah, itu evaluasi ya, evaluasi diri untuk ini dan ke depan itu hanya kehidupan akhirat. Dunia, aktivitas yang kita lakukan dalam dunia ini adalah untuk masa depan. Jadi apapun yang kita lakukan adalah kita niatkan untuk mengabdi kepada Allah SWT. Jadi sehingga nilainya ibadah. Memang kita diciptakan Allah kan untuk ibadah. Surat berapa nih? Surat Al-Quran surat 56 itu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi jin dan manusia itu diciptakan Allah untuk ibadah, bukan untuk saling bermusuhan. Maka kalau saya pas ruqyah itu ada tuntunannya, jangan langsung main keras, jangan main kasar, tapi dakwah juga mereka. Ternyata mereka juga tidak tahu ternyata. Tak saya katakan ini kadang dia jangan ucapan itu, dia takut. Nah itu setelah begitu akhirnya dia juga dengan rela, dengan ikhlas dia keluar. Karena dia dengan rela, dengan ikhlas maka tidak terjadi kesurupan. Maka ruqyah dengan cara kesurupan, dengan ruqyah dengan cara tidak kesurupan, maka setan atau jin yang masuk di dalam dirinya orang itu kita dakwahi dulu, kita sadarkan. Setelah dia sadar dan baik, maka dia keluar dengan baik-baik sehingga tidak terjadi kesurupan karena keluarnya dengan baik. Misalnya begini, ya, jadi posisinya mesti begini, dia lupa begini. Nah, kalau jenengan juga begini maka terjadi gandolan. Tapi kalau jenengan ikhlaskan, tidak ada pegel dan dendam juga pada siapapun, maka dia akan lepas sendiri. Kalau tidak akan terjadi kekerasan, maka terjadi kesurupan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kaitannya juga dengan ayat Al-Imran 101 dan juga Al-Hasr ayat 18. Nggak ada hadis yang maksudnya dalam hadis itu begini, ada 3 hal juga, bahwa apabila hari ini kita itu lebih baik daripada kemarin, maka beruntunglah kita. Kan beruntung ya, lebih baik. Tapi kalau hari ini sama dengan kemarin, amal kita, ibadah kita sama dengan kemarin, maka rugilah. Apalagi hari ini amal kita, ibadah kita, pengabdian kita itu lebih jelek daripada kemarin tahun 4 Hijriah, rugilah kita. Kita tinggal pilih, ada 3 pilihan atau beruntung, rugi atau celaka. Pilih, up to you. Coba up to you. Terserah Mbak Yu. Jadi kita diberi pilihan. Jenengan ingin jadi orang beruntung atau orang yang rugi atau orang celaka. Kalau beruntung maka dinaikkan, kualitas ibadah kita dinaikkan. Tapi kalau sama, ya rugi, jelek, celaka. Gitu ya. Kemudian program ke depan yang penting juga ini dan harus dilakukan ada 3 lagi. Saya pakai gunakan 3. Yang pertama yaitu program untuk diri sendiri. Yang awalnya belum ibadah menjadi ibadah. Kalau yang awalnya pada tahun 44 kita itu masih medit, berarti tahun 45 tidak boleh medit lagi. Jadi programnya kan begitu.
Kalau 4 sholat kita baru yang wajib yang 5 saja, 45 ditambah dengan sholat rawatibnya. Rawatibnya belum dijagepi. Kalau yang masih mending jadi dermawan. Kalau ke masjid belum bawa uang sedekah oleh 14 45 sedekah ke masjid membawa uang. Misalnya dengan memprogramkan setiap hari 5.000, kok kemarin lupa, ya berarti 2 hari 10.000. Jangan program kan begitu. Dan seterusnya ini untuk pribadi, program untuk perbaikan diri kita sendiri secara individual gitu ya. Terus gitu. Itu program diri. Kemudian yang kedua, program untuk pendidikan untuk keluarga, pembinaan keluarga. Dasarnya Quran surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api bahaya, api neraka. Artinya apa pendidikan? Artinya pengkaderan. Anak cucu kita didik, kita sekolahkan. Kewajiban orang tua itu mendidik itu orang tua sendiri, karena nggak mampu diserahkan ke lembaga yang berkompeten kaitannya dengan pendidikan. Konsekuensinya yang dikeluarkan biaya. Jadi kader agar anak cucu kita ini menjadi pejuang estafet pejuangan kita. Nah, sehingga nanti menjadi waladun soleh ya Allah. Mereka kita didik agar menjadi pejuang, menjadi mujahid intelektualnya, menjadi mujahid spiritual, menjadi mujahid sosial. Intinya jadi apapun menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun. Jadi pejabat yang bertakwa kepada Allah. Jadi rakyat yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang tua yang bertakwa kepada Allah. Bisa jadi imam bertakwa, jadi makmum ya bertakwa. Jadi malik ya bertakwa kepada Allah. Kalau malik bertakwa kepada Allah kan gak situ nyolong. Ya, jadi penjahat tapi penjahat yang takwa, hanya kan gak melakukan kejahatan. Tapi bapak juga jahat sama ibu juga jahat sama bapak kan. Oke, bapak jahat apa bapak sama ibu? Jahat itu jatuh hati. Jahat itu jatuh hati. Lah ibu juga benci sama bapak. Benci itu benar-benar cinta. Ya, kenapa bapak kok jahat sama saya? Ya karena saya benar-benar cinta. Begitu pula. Ibu jawabannya masih kan begitu pula aku. Jadi saling benci dan saling menjahati. Ya kalimat jahat itu kalau jangan terimanya langsung jahat itu mesti langsung kaget, angkat kepala ngantuk pun jadi langsung kaget. Kok jahat? Padahal jatuh hati. Setelah jatuh hati mesti guyu. Kalau benci benar-benar cinta, jangan juga jadi guyu, jadi senyum kantornya gitu. Ya, jadi gitu. Kemudian program yang ketiga yang kita lakukan, yang pertama tadi kan untuk diri sendiri, yang kedua untuk keluarga, yang ketiga adalah untuk lingkungan. Ya, untuk lingkungan. Jadi program untuk lingkungan masyarakat sekitar kita. Yang kita programkan masyarakat yang marhamah. Masyarakat yang marhamah itu masyarakat yang penuh kasih sayang. Kalau tidak salah surat Fajr ya, surat Al-Fajr itu ada kalimat watawa saubil marhamah. Ya, watawa saubil marhamah. Jadi saling berwasiat, saling berpesan kasih sayang. Marhamah itu saling, sehingga terjadi masyarakat yang damai, masyarakat yang penuh dengan persatuan seperti yang dilakukan Rasulullah. Hijrah itu menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Jadi kita satukan, dari terjadi ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariah manusia tadi,
dan juga ukhuwah batoniyah, atau artinya itu kebangsaan. Jadi kerukunan itu, kerukunan salah satu antara satu dan lain saling tolong menolong dalam kebaikan di lingkungan kita. Masyarakatnya terjadi begitu. Itu perlu kita bangun, kita programkan, kita rencanakan. Lah, andaikan nanti belum tercapai, ya maka dievaluasi, kemudian diprogramkan lagi untuk tahun berikutnya. Di setiap akhir tahun kan kita evaluasi. Setiap kegiatan selesai dievaluasi, yang terlaksana mana, yang belum terlaksana mana. Terus dalam pelaksanaannya gimana, kemudian diagendakan lagi. Kalau mau dipandang masih perlu diprogramkan lagi, diagendakan lagi untuk berikutnya dan berikutnya. Nah, kan begitu. Walaupun belum terlaksana dengan sempurna dengan baik, Allah sudah menilainya itu sebagai kebaikan. Itu rahmat rahimnya Allah kan gitu ya. Kalau jenengan merencanakan untuk melakukan kebaikan, itu langsung dicatat sebagai kebaikan. Kalau dilakukan, maka pahalanya sempurna. Tapi kalau jenengan punya kegiatan, rencana kegiatan untuk yang jelek, itu belum dicatat. Tapi kalau dilaksanakan, itu baru dicatat. Kalau belum dilaksanakan, tidak dosa. Namun jangan rencanakan hal yang dosa. Mungkin itu secara singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang hari ininya lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kita termasuk orang yang husnul khotimah. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang bertanya kaitannya dengan hijrah atau tahun baru 1445 hijrah. Tolong Pak Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satunya muhasabah diri ya Ustaz ya. Bagaimana kita merasakan bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sudah memberi manfaat kepada kita. Bagaimana kita merasakan, lah kok saya sudah beribadah tapi rasanya kok masih gampang marah, masih bisa kecewa sama orang lain. Bagaimana kita merasakan Ustaz, bahwa ibadah yang kita lakukan itu sudah memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Artinya itu bagaimana agar yang kita lakukan itu membawa kemanfaatan gitu Pak ya. Nah itu secara jawaban secara mendasar itu kan istilahnya apa? Notolati, kan nata hati. Nah, menata hati, ya kalau menata hati dalam bahasa yang lebih dalam lagi yang namanya ikhlas tadi. Jadi kita berarti perlu berlatih, maka kan perlu berlatih. Ikhlas itu kan perlu berlatih. Kalau ikhlas itu dilihat dan kelihatan. Kalau ada pertanyaan ikhlas itu kan diibaratkan orang yang berjalan di pantai di pasir, gitu kan? Tapi nggak dengar. Tapi sebetulnya ada bekas itu, ada bekas-bekas itu, bekas-bekas kaki dia, bekas apa? Telapak kaki kita. Maka belajar untuk ikhlas yang kita lakukan ini hanya mencari ridho Allah. Orang itu kalau melakukan sesuatu kok berharap selain kepada Allah, maka siap-siaplah kecewa. Pasti orang itu akan kecewa. Kalau melakukan sesuatu bukan karena Allah, itu pasti kecewa. Karena orang itu selalu mengecewakan. Kita berharap pada Allah, mereka juga berharap. Tapi kalau kita kepada Allah, berharap pada Allah, Allah kan nggak berharap pada kita. Allah sebenarnya kan nggak butuh pada kita. Allah perintah kita sholat, Allah itu nggak butuh sholat kita. Allah perintah kita zakat, Allah nggak butuh zakat kita. Yang membutuhkan kan kita. Nah karena itu belajar, saya katakan belajar memang tidak mudah ya. Belajar untuk melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita sholat, tapi sholat orang itu sholat tapi juga tetap begitu. Berarti yang salah itu siapa? Yang salah kita, dan sholatnya itu masih belum khusyuk. Nah
Nah, bagaimana supaya sholat kita khusyuk? Maka kita evaluasi, kita cari. Nah, supaya kita bisa tahu dan bisa mengevaluasi, kan perlu aktif ngaji, aktif belajar, atau namanya imanisasi. Di majelis-majelis taklim terus belajar, nah, sehingga dengan belajar itu iman kita naik, maka kita akan tahu kekurangan kita di mana, salah kita di mana. Kenapa saya kok begini? Kenapa saya masih ngamuk? Kenapa saya masih sering kecewa? Nah, saya kan ketemu, oh ya di sini letaknya. Niat saya masih belum ikhlas hanya karena Allah. Nah, sehingga tahu begitu, maka akan memperbaiki diri sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, maka nanti akan ikhlas. Setelah ikhlas, ya, akhirnya tidak kecewa. Sehingga kualitas ibadah kita, kualitas amal kita meningkat terus. Nah, maka nanti akan membawa manfaat pada diri dan orang lain. Kalau pada diri sendiri aja nggak bawa manfaat, apalagi pada orang lain. Supaya kita tahu bahwa manusia diciptakan itu harus membawa manfaat. Dan sebaik-baik orang itu yang membawa manfaat kepada orang lain. Dan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang banyak membawa manfaat kepada lingkungannya, kepada orang lain. Jadi intinya nomor satu, tingkatkan kualitas keikhlasan kita. Dan tingkatkan kualitas. Saya yakin sudah ikhlas, tapi ditingkatkan kualitas keikhlasannya. Bahwa yang kita lakukan Allah pasti melihatnya, Allah pasti melihatnya, Allah pasti mencatatnya, Allah pasti akan membalasnya. Nah, sehingga dengan demikian kita keluarkan uang, kita membantu orang, itu tidak rasa kecewa, dibantu nggak terima kasih. Ya, jadi kan karena membantu masih butuh terima kasih, itu sehingga kecewa. Jadi bantu, terus diucapkan terima kasih, nggak terima kasih ya sudah. Kalau lebih tinggi lagi kan berilah, keluar tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak tahu. Itu artinya kan ikhlas. Tangannya dewe itu gak ada, apalagi orang artinya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Nah itu artinya, itu sehingga banyak kami diam-diam ternyata banyak manfaat. Ibaratnya garam. Garam itu tidak ada wujudnya, tapi rasanya ada. Gula juga begitu. Gula itu banyak membawa kemanfaatan, tapi juga ada resikonya. Kalau kakek, nanti apapun kalau banyak kan. Kopi itu hitam, pahit, tapi menjadi berharga, kan itu gula. Tapi kalau sudah kerekan kencing manis, gulanya yang disalahkan. Ya kan? Kopi manis, bukan gula manis kan? Kopi manis, kopi ini sedang. Nah asin juga gitu, masakan juga gitu kan. Asin itu kan nggak kelihatan, dicampur itu nggak kelihatan, bentuknya nggak ada, tapi rasanya ada. Nah, bagaimana agar kita itu seperti garam, juga seperti gula, tidak ada wujudnya, tapi bisa dirasakan dan dipuji-puji orang, tapi nggak ada wujudnya. Dan sehingga itu insya Allah kita banyak pembahasan dan tidak kecewa dalam melakukan segala sesuatu. Kalau muncul perasaan itu setan yang bisi, maka cepat-cepat dengan istighfar kepada Allah. Maka perbanyak istighfar, maka ada juga dengan baca Quran, hati menjadi lembut. Sehingga apa yang kita lakukan itu membawa kemaslahatan dan kebermanfaatan bagi diri kita dan orang lain. Mungkin gitu Pak Rafi. Iya, tadi. Ibu ada yang tanya Bu? Kalau tidak ada yang tanya berarti sudah cukup. Kalau dipaksa nanti ada. Harus segera diakhiri. Kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama tahun 1444 Hijriah itu dicatat Allah sebagai amal soleh. Dan tahun 1445 kita bisa mengistiqomahkan amal yang baik dan juga bisa meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Kalau di antara keluarga kita hari ini masih ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah yang kaitannya dengan rezeki, mudah-mudahan Allah membuka pintu rezeki dengan lebar-lebar
kita, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ilmu-ilmu yang selama ini kita cari, yang kita dapati, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan sewaktu-waktu kita dipanggil Allah SWT, mudah-mudahan dalam keadaan